Oke, selamat datang kembali di Cerita Saat Lalu. Cerita yang menegangkan tapi tidak perlu dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenang. Cakep, Kita lama-lama buat caption orang tuh. Bahasa lu cakep juga. Emang gua BR Apaan sih lu? kan biasa. Gak jelas Tahu kadang-kadang. teman. Nah, buat kalian nih yang masih penasaran nih kita lanjut nih part 2-nya nih. Dan terima kasih juga yang sudah menonton nih yang kemarin nih part 1-nya ya, Udah Bang. mantengin, makasih Iya, nih. makasih nih. Udah subscribe-nya juga. Lonceng dari nyalain tuh lonceng. Iya. Jangan lupa ajak temen-temen lah buat Iya, nonton share. channel kita nih. Betul. Pantengin aja terus channel kita, banyak video-video yang menarik nantinya. Ada nggak sih mas hal-hal menarik lu gitu? Hal menarik apa? Kayak hal-hal lucu, kejadian-kejadian lucu pas lu lagi tawuran. Oh, kejadian lucu. Iya. Kejadian lucu ada aja sih kejadian lucu. Jadi mungkin pas waktu gua STM ya kejadian lucu itu. Jadi gua di saat gua apa itu lagi nongkrong di Pasar Rebo tuh berempat. BR kebetulan gue yang bawa tuh. Celurit ukuran 3 lah kecil sama gear gue bawa tuh di tas. Gue lagi nongkrong pas di putaran bis tuh, yang putaran bis yang Mayasari tuh. Oh iya iya. Di situ gue nongkrong, iya. Ceritanya kan gue nongkrong berempat, gue duduk di bawah nih, yang lain diri di belakang gue. Kebetulan itu satu basis gue nongkrong, iya. Satu basis tuh ke arah Buster, ke arah terminal semua tuh basis. Nah tiba-tiba nih dari jauh, gue ngeliat tuh di patas miring dari arah Jalan Baru tuh patas udah miring ke arah Pasar Rebo. Tapi abang kelas gue ini, temen gue ini lagi ngomongin cewek nih, wih cewek gini, lagi ngomongin cewek. Adonan lah. Iya. Ini nomor satu dah. Lagi bercanda namanya nggak tahu namanya di jalan kayak gimana ya. Tapi gue fokus nih kok patas miring banget, ada apaan ini ya? Cuman yang gelantungan itu orang hitam, orang Ambon. Orang Ambon. Iya, yang gelantungan di pintu. Nah akhirnya gue colek lah abang kelas gue, itu patas miring banget itu. Dulu patas warna putih masih ada tuh. Sekarang mah udah nggak ada ya, Bang. Nggak ada. Tahun berapa itu ya? Bang? PPD kali itu ya. Pokoknya patas putih dah tuh. Gantungan, pak pokoknya patasnya miring. Akhirnya gue colek, itu pelajar bukan. Abang-abang gue cuma lihat kayak gini, abang kelas gue. Itu mah anak Israel kali. Kalau AL sama Israel kan nggak bentrok gitu, temenan gitu ya. Bang? Iya, temenan gitulah. Maksudnya nggak temenan. Kalau sekarang mah aliansi katanya. Iya. Akhirnya udahlah dicuekin sama mereka. Cuman gue masih fokus aja. Mungkin dia dari jauh udah ngeliatin gue juga kali ya. Karena kan AL kan ciri khasnya ketahuan banget tuh hitam putih. Iya, akhirnya pas sudah deket diteriakin dah tuh sama dia. Wah, lo mampus. Gue refleks lah berdua sama abang kelas gue nih, gue refleks. Gue buka tas, gue maju nih ke depan. Kalau abang kelas gue emang, waduh itu tukang ngelawak dah tuh. Gue demen banget kalau udah jalan sama dia tuh kayak ketawa-tawa aja bawahnya. Ada komedianya jadi nggak serius banget. Di situ ada polisi juga lagi ngatur lalu lintas. Akhirnya gue buka tas, lu pilih mana? Itu musuh masih di atas bis pada mau turun tuh rame banget ya, rame banget depan belakang. Ini lu mau pilih mana? CR apa gear? Ntar lu dia bilang, ntar lu. Pas begitu turun, ayo lu mau kemana lu? Gue udah digertak kayak gitu kan. Sedangkan teman gue di belakang gue nih, mungkin dia berharap, wah dilawan nih sama Tompel sama satu lagi nih sama abang kelasnya nih. Akhirnya pas gue keluarin tas kata dia, ngapain lu ngasih BR? Kabur bego. Lah anjing, gue disuruh kabur. Ya udah, berhubung dia abang kelas, gue ikutin tuh kabur. Tapi gue sambil ketawa-tawa, anjing kabur. Kirain melawan ya, Iya, Bang? akhirnya gue di depan polisi itu gue lapor lah ke polisi. Pak, saya diserang pak. Polisinya nyuekin aja, bodo amat gitu ya kan. Ngatur lalu lintas, ternyata musuhnya larinya kenceng-kenceng banget. Nama orang Ambon kali ya. Kenceng-kenceng banget. Akhirnya gue masuk ke jalur yang Mini Arta tuh, yang di Pasar Rebo tuh. Ya deket Makmur, gue lewat jalur situ, musuhnya lewat jalur kanan tuh.
lewat jalur kanan rame banget lari, wah yo lo mau kemana lo, gua udahlah jangan dilawan, gua masuk ke gang aja tuh, udah tuh Hilang jejak tuh dia, Bang? iya, dia masuk, wah dia rame banget, gua juga mikir kalau ngelawan, gua cuma ngeledek-ledekin doang di gang, dikatain sama dia tuh, cemen, bodo amat deh, yang penting gua nggak ada yang kenapa-napa kan. Nah akhirnya besok pas gua sekolah tuh cerita lah gue ke teman-teman gue nih. Jadi gue kan kalau pulang itu di Pasar Rebo kan gue mencar tuh, naik 53 turun di Pasar Rebo, ada yang belok ke arah Jalan Raya Bogor, ada yang lurus ke Raya Bogor, ada yang ke Buster. Dan ternyata cerita teman gue tuh yang balik ke arah Raya Bogor lebih ngenes dari gue men. Iya, ternyata di sekolah tuh pada ketawa-tawa. Jadi pas dia balik itu posisi Jerman lagi keluar rame banget, jadi dia nggak berani ngelanjutin pulang karena dia cuma bertiga. Takut Iya, dibantai ya, Bang? takut dibantai, dia turun lah ya kan, turun dari angkot niatnya mau ke arah Pasar Rebo lagi lah. Ternyata dari arah Pasar Rebo itu ada itu sekolah yang tadi ngagetin gua, jadi dia kepres, wah ini temennya yang tadi. Akhirnya temen gua masuk ke arah Kopassus, pilihannya udah ya, akhirnya naik omprengan tuh, dulu kan ada omprengan ya di Kopassus. Akhirnya di situ udah nggak ada ya, Bang? nggak ada kali ya, nggak tahu dah. Masih ada kali zaman sekarang. Jadi Mobil kiri. iya. Jadi ternyata yang apes tuh bukan basis gua doang, ternyata basis yang satu lagi juga lebih apes dari gua. Ya udahlah, itu nggak usah dipikirin, ya itu cuma jadi cerita, yang penting kita nggak kenapa-napa gitu aja sih. Nggak apa-apa kita dikejar-kejar atau kalah, yang penting temen gua nggak ada kenapa-napa, gua juga nggak kenapa-napa. Berarti di balik cerita tawuran tuh ada hal lucu. Iya, ada juga ya, Bang? lucunya. Jadi Nah itu pasti keseruannya itu ya. iya, jadi Keseruannya. kayak gue itu, aduh gue bego banget. Kok gue nggak sadar? Coba seandainya gue sadar, gue bantai di dalam bis, mungkin dia nggak ada selak buat turun. Tapi ya udahlah, itu udah lalu ya kan. Tapi kalau selama lu tawuran nih, Bang, rival terberat lu tuh di jalur tuh siapa tuh, Bang? Kalau di zaman gue ya, di zaman gue itu, jadi di masing-masing sekolah itu kayaknya nggak ada deh yang namanya satu orang doang ada namanya atau jagoannya, nggak ada. Jadi semuanya itu bener-bener kayak bareng-bareng gitu, ngebangun nama sekolahnya, ngejaga nama sekolahnya tuh bareng-bareng di jalur. Jadi nggak ada satu orang yang paling wow, paling hebat, nggak ada. Udah gitu kan zaman gue tuh jarang, ilmu kebal itu jarang banget. Iya, Berarti nggak kayak sekarang iya, nggak kayak sekarang. Orang sekarang kan mungkin lebih gue yang penting nama gue ini, gue pengen jadi penting jagoan nama gue gitu tenar ya. nih, Iya, di jalur. kayak gitu. Iya. Kalau gue dulu kan zaman gue lebih ngejaga nama sekolah aja, masalah soal tenar atau enggaknya itu belakangan. Yang penting kita jadi anak basis saya dulu dah, ntar gak seiring berjalannya waktu orang tahu siapa kita gitu aja. Benar. Jadi nggak harus inilah sosok jagoan gitu ya Mas. Iya, nggak perlu tenar lah pokoknya ya, Bang ya. Kita sih kalau buat apa ya, pasti butuh bantuan teman, nggak mungkin enggak. Jadi lu jangan ngerasa lu cemen, gua nih yang paling depan terus, gua nih yang gini, Ngebanggain diri sendiri. iya, ya, jadi Bang, ngebanggain ya. diri sendiri. Lu tanpa teman juga nggak bakal bisa, nama lu nggak bakal bisa. Apalagi lu naik. sampai ngeremehin ya kan sebelum ribut nih Mas misalnya kan. Lu megang-megang ber kayak lu maju aja gitu ya kan. Jadi Iya. lu jangan mengucilkan Teman lu. secemen apapun temen lu pasti jadi penyelamat buat lu dah. Pasti. Gitu. Hal darurat ya. Iya, darurat. Pasti ada aja temen mah. Berarti ini awal mula nama lu kan lu terkenal sekarang Tompel AL ya. Heeh. Pas dulu zaman sekolah itu. Iya, Itu Tompel awal AL. mula nama lu jadi naik tuh gimana tuh Mas? Gue juga nggak tahu sih. Dalam Jadi kejadian pas kapan tuh Mas? kalau gue pribadi gue nggak sadar sih ketika nama gue naik atau gimana. Gue sih ngejalanin aja sih apa. Jadi gue kayak ya ini kehidupan gue ya, gue jalanin aja terus. Masalah soal nama gue naik atau nama gue di backlist atau apa gimana itu urusan belakangan. Yang penting yang penting gue sih gimana caranya nih gue ada di kehidupan kayak gini, ya gue jalanin kehidupan kayak gini. Gue nggak peduliin. Kuncinya satu, bersyukur aja ya, Bang. Ya bersyukur aja sih. Ikutin aja alurnya gitu, Pri. Bukan begitu Mas berarti. Gitu gimana? Tapi nih Mas. Apa? Ya Asbi dulu dah. Tapi pas lu selama tawuran nih, Bang, lu pernah gak sih, Bang, ditangkap gitu sama polisi gitu? Pernah masuk jeruji? Nih yang gue alamin nih, gue sih bersyukur sih, alhamdulillah gue selalu selamat di jalanan.
Dalam artian berapa kali gue udah dipres sama polisi, berapa kali gue udah dikejar sama warga. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang ngirim orang buat nyelamatin gue gitu. Ngirim tuh bang. Iya, kayak jadi ada orang tiba-tiba negor gua, entah itu siapa, padahal gua nggak kenal. Pas begitu gua lagi di press, ya jadi gua kayak selamat aja gitu. Jadi nggak nyangka Iya gitu sih, ya? udah 3 kali mungkin gua ya. 3 kali. Yang pertamanya waktu itu gua ribut di Raya Bogor tuh. Jadi yang megang CR itu posisinya gua doang. Pas begitu sekolah yang musuh gua ini udah masuk ke dalam gang, udah lari, ternyata di situ ada intel tuh. Udah intel. Ternyata dia udah nyidekin gua. Dan temen gua emang gak ada bayar sama sekali, gak ada yang megang sajam, gua doang. Gua udah ditunjuk-tunjuk tuh dari seberang jalanan tuh. Wah, ini nih yang megang BR nih. Gua sempet panik lah ya kan, temen gua, "Wih, lindungin." Dulu kan sistemnya yang megang BR tuh ngelindungin yang pakai BR, yang megang BR. Akhirnya ya namanya gue panik ya, wah dia pasti ngepres gue di depan nih, intel sama polisi nih, karena gue kan jalan ke arah Pasar Rebo. Dan akhirnya di situ tiba-tiba ada orang nih naik motor negor gue, "Pel, woi sini. Kenapa? Nih pegangin BR gue dong." Karena kan gue paling takut tuh karena udah diincer, jadi gue mau nggak mau ngilangin senjata tajam gue dulu. Ngilangin bukti. Iya, gue suruh megang tuh, akhirnya gue masuk ke gang tuh, masuk ke dalam gang, temen gue nunggu di flyover. Dan nggak tahu kenapa itu orang itu tiba-tiba ngechat lewat Facebook. Beneran, gua aja sampai bingung. "Pel, nih gue yang tadi di jalanan, ini BR lo mau dibawa kemana?" Tuh sampai kayak gitu. Dulu masih main Facebook ya? Iya, Instagram masih main belum? Facebook. Instagram. Belum ada dulu. Iya, akhirnya gue lihat lah. Nah, gue kebetulan udah di flyover nih, bawa ke kolong flyover ya. Akhirnya dibawain. Nggak tahu kenapa itu kayak gue selamat aja itu, mungkin apa yang dibilang tadi abang-abangan gue ya. Jadi lo kalau di jalan itu ya ilmu keselamatan lo ya saling membantu sama manusia kayak Saling gitu. menolong ya? Iya, walaupun lo terjunnya di dunia kayak keributan, tawuran. Gelap. Iya, tapi kayaknya ada sesuatu yang bakal bisa ngebantu lo ya dengan cara apa ya, kayak gitu, saling menolong aja. Kayak gitu sih. Pokoknya nih buat kalian semua jangan lupa untuk saling menolong, saling membantu sesama manusia. Iya, jangan sombong lah, jangan takabur. Karena kita kan juga masih butuh bantuan orang lain gitu. Bener. Karena Jadi kalau kalian sombong di dunia tuh ya nggak bermanfaat, boy. Boy, gua dari Jakarta Timur, boy. Nih Mas, dulu nih kan kisah ceritanya nih Mas. Pas lu udah kan lu pengen dikeluarin tuh Mas. Gue udah dikeluarin kali, tapi gue sempet masuk lagi terus akhirnya gue dikeluarin lagi. Nah dulu katanya lu sempet pengen dikeluarin, cuman teman-teman lu pada nggak terima ya Mas sama pihak Iya. sekolah ya. Nah di situ kejadiannya gimana tuh Mas? Jadi mungkin itu kesalahan gue juga sih. Gue dulu tuh nggak pernah sekolah, bolos tiap hari beneran. Di saat orang-orang ngambil rapot, gue tuh nggak ada nilainya rapotnya. Beneran, gue kaget. Orang tua gue pulang itu tangan kosong. Kok lu nggak ada rapotnya? Sedangkan orang tua yang lain bawa rapot. Wah, gue panas juga lah ternyata. Anjing nih. Padahal gue ikut ulangan. Emang gue sekolah sehari-hari gue nggak masuk. Gue ke sekolah lah. Dengan pedenya mungkin gue dulu masih ngikutin emosi gue ya, nafsu gue. "Pak, ini gimana? Saya kok nggak ada nilai gini. Terus katanya saya udah dikeluarin. Kok tanpa ada pengetahuan ke pihak keluarga saya atau saya? Ya, jadi ini kan nggak selama sekolah kan absennya gini. Lah tapi bayaran saya lancar kan, gue gituin kan, karena kan gue dengernya kalau selama sekolah lu bayaran lancar aman. Iya, dan ternyata enggak. Di waktu zaman gue itu ternyata udah dirubah lah mindset sekolahan tuh, mungkin karena zaman dulu orang siswa lebih arogan kali aja, guru takut. Akhirnya ya udah gini, panggil orang tua kamu. Akhirnya gue ke ruang kepala sekolah tuh bikin perjanjian. Kalau kamu masih mau lanjut sekolah, ya udah kamu kejar nilai-nilai kamu lanjutin sekolah di sini dengan persyaratan kamu setiap sekolah wajib minta tanda tangan guru piket. Waduh, gila nggak tuh, berat banget itu. Udah kayak ini kita mau minta tanda tangan. Iya beneran. Jadi ada bukti. Wah, gue Ada jalanin. bukti. Iya, gue jalanin karena gue masih pengen sekolah. Emang gue dulu parah banget sekolah kagak tahu. Akhirnya gue di blacklist udah tuh, dikeluarin.
ya udah gue terima lah, cuman kayak dalam hati tuh berat banget kayaknya ninggalin AL itu berat banget. Berat emang sih. Iya, karena teman-teman gue tuh di saat gue udah dikeluarinnya itu kayaknya kan gue mau jalan nih, Masih Iya, saling support. masih saling support, mau jalan Silaturahmi juga masih diajak. jalan. Mau nongkrong di mana malam diajak, jadi kayak dihargain banget gitu. Pas gue udah nggak sekolah tuh kayaknya gue dianggap banget gitu di AL, oh ini keluarga besar gue, ini dia yang ngebawa gini lah. Jadi gue ngerasa oke lah, gue terusin dah perjuangan gue walaupun gue udah nggak sekolah, tapi mungkin nama gue bakal tetap ada di AL. Berarti solidaritas anak adiluhur tuh tinggi Iya, banget bagus Bang, tuh. ya. Kuat. Buat lo anak adiluhur nih, contohin nih, apa namanya? Apa? Lu ngomong kagak ngerti. Gimana sih lu? bukan buat anak adiluhur aja sih, Iya, kalau buat semuanya. sekarang gue buat semuanya. Jadi kalau emang lu masih suka tawuran, jangan lupa sama pelajaran. Maksudnya dalam artian lu kan di sekolahin dibiayain sama orang tua lu. Lu jalanin dah sekolah lu. Masalah tawuran kan setelah pulang sekolah, nggak mungkin Bisa. pas sekolah lu tawuran. Jadi setelah pulang sekolah terserah lu dah lu mau ngapain. Yang penting lu tanggung jawab dulu tuh, selesain dulu dah sekolah lu. Kayak gitu sih, biar nggak ada penyesalan juga di Jangan akhir-akhir. lu ngepentingin Sekolah tawuran lu. itu. Jadi lu pelajaran itu juga bermanfaat ya, Bang. Iya, balance seimbang men. harus balance. Nah, buat lu nih, buat apa sih cabut-cabutan sekolah gue tanya? Gue juga pernah ngalamin cuy, cabut sekolah, sumpah enak banget. Gue bawa duit berapa? 15.000. Lu jajan di warkop berapa? Beli Juga misalnya pas. beli sehari 3.000. Belum rokoknya, lu beli rokok setengah diminta sama temen Namanya lu. labil dulu, masih labil Bang. kali ya. Gua aja juga SMA Iya. cabut-cabutan mulu hampir 2 minggu. Lo aja yang sekolah SMA masih cabut-cabutan, Iya. apalagi lo di STM. Karena pas ngerasain cabut pertama kali tuh enak, Bang. Iya bener. Pas lama-lama kok jadi keterusan. Apalagi gitu. ada guru yang pelajaran yang nggak lu suka, Wah, lu pasti lu parah. pengennya cabut. Ya. Lu, aduh. Ya gimana Wah. ya? Dulu kan masa-masa kelam ya, Bang. Iya ya? benar, ini kan Biar ada cerita aja di masa cerita depan gitu. buat masa lalu gue nih kayak gini. Iya. Jadi masing-masing orang pasti punya cerita Pasti. saat lalunya. Lalu. Tapi itu jangan jadi cerita di masa depan lu. Maksudnya dalam artian jangan lu contohin di masa depan lagi. Pokoknya di masa depan kita harus berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jangan meniru di masa lampau kita ya, Bang. Nih, tapi Bang, gue mau nanya nih, pas lu tawuran itu lu banyak bacokan apa enggak? Sering dibacok apa enggak? Apa lu yang sering Sering ngebacok orang? ngebacok. ini jadi waktu gue sekolah ya, waktu gue sekolah itu gue lebih sering ngebacok orang ya, ngebacok orang bener dah. Jadi kayaknya tuh orang itu gimana ya, lu tawuran nih, ada musuh lu dan kayaknya tuh bawaannya, gue harus duluan yang ngebacok, gue harus duluan yang ngebacok. Karena udah panas banget ya. Iya, jadi apalagi di AL itu dibikin kayak gini nih, pokoknya siapa kelas 1 nih, siapa yang dapat daging itu nanti besok makan gratis sama dapat kolekan. Oh, gitu. Iya. Gitu, Mas. Makanya gue tuh seneng banget, gue bacok, makanya kayak gitu aja. Jadi gue di jalur sih pas gue sekolah, alhamdulillah gue nggak kena sama sekali. Kena sekali tuh kena gear bukan Gear. bacok sih, kena gear kepala gue. Jadi kalau buat waktu STM tuh gue lebih seneng megang celurit ya, karena itu waduh Lebih Enak gampang. banget, nggak bagi Bahaya. orangnya, Bang. senjata paling mematikan Wah. itu. Tapi di zaman gue jadi gimana ya, kayaknya tuh nggak sampai bener-bener ngebacoknya sampai bener-bener parah atau luka atau maksudnya lukanya nggak bener-bener parah, jadi cuman kayak peringatan tanda doang Iya, gitu. tanda. Ini tanda gitu doang sih, biar lu tahu siapa gua gitu doang. Ada nggak Mas yang sampai koma gitu ataupun sekarat gitu? Kalau sampai koma mungkin ada ya, gue denger ceritanya sih, wah ini lu bacok sampai gini, cuman kan gue nggak terlalu mikirin. Dulu kan gue mikirnya ya namanya tawuran ya kan, Harus terima resikonya. siapa suruh lu lawan gua begitu dulu. Ya, Lu bahasa kasarnya gitu ya Mas? Iya, jadi seiring berjalannya waktu itu kayak orang itu pas begitu kita kan nggak sadar nih, kita kan nggak Iya. sadar kalau kita tuh setiap jalan ngebacok orang. Jadi musuh itu bawaannya kalau ketemu gua, wah udah ngedon atau gimana. Jadi ya otomatis lu kena sama gua karena lu Iya. udah ngedon, udah takut. Pak Kayak gitu tompel sih. nih, tompel. Pokoknya kalau udah ngeliat Bang Tompel mah orang-orang udah pada sekut aja gitu. Iya, tapi
Kalau buat dibacok sih seiring berjalannya waktu itu karma pasti ada. Jadi apa yang gue lakuin hari ini pasti bakal terjadi di Selanjutnya, belakangan gue. Jadi selain gue ngebacok orang, gue juga ada luka bacok. Berarti kalau juga. selama di jalur itu lu kena bacok cuma sekali tuh bang? Kalau selama di STM itu STM, kena gear doang. kena gear doang. Iya. Berarti Habis- sisanya pas ribut. sisanya kebanyakan gue dicolong sih. Jadi orang itu musuh gue itu pemikirannya, wah ngenain dia di jalur susah nih, susah Iya, banget nih, susah. karena bawaannya udah mungkin udah takut kali ya. Mungkin kenainnya pas di belakang atau pas dia lagi ngapain atau gimana lah, nyari selaknya lah. Nyari selak, harus. Iya, dan gue juga nggak kepikiran ke sono. Gue sih mikirnya ya selama gue ini sih gue emang rasa waspada ada, was-was ada. Cuman kan gue nggak tahu ya namanya musuh ngincer gue atau gimana. Gue sih ya nikmatin aja. Karma sih itu. Ya gue bersyukur aja sih masih dikasih hidup sampai sekarang. tapi nih Mas, lu kan lagi keadaan kayak gitu lu banyak musuh nih Mas. Misalkan lu punya wadah nih, dulu kan ya zaman lu lagi ngopi-ngopi cewek terus lu jemput ya Mas. Itu lu pernah gak sih Mas sampai ketemu musuh lu sendiri pas lagi jalan atau jemput wadah lu itu? Oh gue dulu jarang ngopi cewek malah. Oh jarang, berarti lu fokus sama jalur. Ya, jalur. Jadi kalau gue sih nggak terlalu mikirin ke situ sih. Maksudnya dalam artian gue masih mau nikmatin dunia gue nih, dunia peperangan lah, dunia Pertarungan. peperangan nih. Karena Jadi kalau kita udah punya wadah tuh ribet diatur-atur iya, gitu ya bang. kayak lo aja ribet. Iya, kayak lu bucin banget tuh jadi orang. Nih buat beneran. kalian semua nih, jangan contoh dia nih. Dia tuh bucin maksimal, Nanti parah. nanti ada waktunya lu bakal tahu Iya. kapan waktunya lu bakal mikirin ke sono, Tahu. kapan waktunya lu berhenti dalam ini kayak gitu sih. Berarti itu perjalanan-perjalanan pas lu di jalur itu sekarang tuh udah berhenti ya bang? Alhamdulillah buat sekarang sih gue udah lebih fokus buat kehidupan yang lebih baik karena ya gue udah dikasih pelajaran kayak gini. Gue selama STM ngebacok orang. Begitu gue lepas dari dunia keributan sekolah, ternyata di balik itu gue dibacok juga. Maksudnya dalam artian gue kena juga. Berarti kalau masih gue jalanin terus, nanti seterusnya gue bakal kayak gitu terus, bakal kayak ketanam dendam gitu. Jadi gue nggak mau ada rasa dendam di dalam diri gue mau akhirin itu ya dengan gue nggak mau ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi, biar gue hidup tentram, damai kayak gitu. Udah berubah menjadi yang lebih baik lah bang. Iya, harus jadi yang lebih baik karena seseorang yang hidup yang lebih baik itu pastinya belajar dari hidup yang buruk dulu. Apa tanggapan lu buat anak-anak sekarang yang masih tawuran nih bang? Iya. Tanggapan gue sih yang masih tawuran ya. Jadi tanggapan gue sih gini aja ya. Lu pasti punya pilihan lah. Lu mau masuk ke dalam penjara atau lu mau kehilangan nyawa lu atau lu kehilangan temen lu kayak gitu aja. Jadi kalau lu masih tawuran terserah lu sih, gue nggak bisa ngelarang. Karena seseorang itu nggak bakal berhenti kalau dia belum dikasih pelajaran penting dalam kehidupannya. Iya, kalau lu masih ngebanggain diri lu nggak akan ada habisnya men. Iya, beneran. Manusia itu nggak ada puasnya. Pasti besok kayak gini, besok harus lebih kayak gini. Karena hawa nafsunya dia tuh Iya. besar. Nanti juga lu tahu ketika lu dikasih pelajaran berharga, lu kehilangan temen lu atau lu jadi korban, bahkan lu masuk ke dalam penjara, lu bakal tahu bahwa yang lu lakuin itu udah nggak berguna. Kayak gitu aja. Paling kalau misalnya kita kena bacok, orang pada penasarannya sama luka lu orang doang ya. Enggak nggak penasaran anjing, cuman ngucapin semoga cepet sembuh gitu Iya, doang. Udah Iya. sembuh udah lupa. Iya, Lu ninggalin bekas biaya cacat. pengobatan orang tua. Iya. Sama aja. Udahlah cuy, jangan tawuran-tawuran deh. Udah. Iyalah, ini buat lu yang masih tawuran ya Iya. udahlah, nggak usah tawuran. Udah lah kita lagi. hidup damai aja di Jakarta. Damai. Nggak usah ribut-ribut nih. Tapi kalau masih ada perang sarung di bulan Ramadan ya perang aja. Main sarung ujung-ujungnya jadi dendam pribadi. Jangan lah, pokoknya nih ide-idenya dia mah bodoh. Tapi sekarang udah nggak ada sih perang sarung. Iya gara-gara covid. Oh iya. Kalau nggak ada covid mah mungkin. Sono lo perang-perangnya sono sama covid tuh. Kita rubahlah mindset orang. Tadinya mungkin orang berpikir lu jelek, buruk. Oh ini orang buruk banget. Lu rubah pandangan dia biar dia tuh respect sama lu, biar dia tuh wah ternyata ini orang nggak seperti yang gue kira. Jadi
terus buat yang mandang jelek juga begini sih, jangan cepet menilai orang itu buruk kalau lo belum pernah duduk bareng sama dia ngopi, Nah, dengar cerita aslinya. Benar. Nah, udah cukup kan kalian cuma sejarah-sejarah aja dari Bang Tompel ini. Kayaknya cukup sekian konten dari kita. Jangan Tonton lupa terus ya. Ya benar, jangan lupa di subscribe. Subscribe, bro. Subscribe itu apa bisa beli? Gratis, bro. Jangan lupa tonton sampai full biar lo tahu cerita yang sebenarnya tuh kayak gimana, jangan setengah-setengah ya. Jadi Makanya nonton dulu nih part 1 nih kalau yang belum nih. Linknya ada di deskripsi, kalau enggak lihat di atas kanan ya, nih. jadi cukup cerita Cukup lah Mas. cerita saat lalu gua akhiri sampai di sini. Gua Tompel CSL. Tetap pantengin terus cerita saat lalu. Cerita yang menegangkan tapi tidak perlu dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenang. Kenal.